Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumikum bid darin amin. Radhiyallahu ankum. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam U'tiyat ummati fi syahr Ramadan khamsan syahrin lam yu'ta ummatin qablahum. Walufu fa bisya'im atiyab 'inda Allah min rihil misk wa tasdakhuru lahum al-malaikah hatta yaqtulu. Yuzayyinu Allah kulla yawmin jannatahu. Thumma qala yushiku 'ibadi as-salihun ay yalqaw 'anhum al-munah wa la yasiruna ilayhi. Wa tusaffatu fihi syayatin wa la yakhlisuna fihi illa ma yakhlisuna fi ghairihi. Wa yaghfiru lahum fi akhir lailah. Ya Rasulullah, ya Lailatul Qadar. Qala la, walakin al-'amil innama yuwaffa ajruhu idza qada'a. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan suatu istimewaan yang sangat-sangat agung yang Allah berikan kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada umat zaman dahulu. Banyak keistimewaan yang khusus Allah berikan kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana baginda Nabi adalah Abdul Anbiya wal Mursalin, paling utamanya para nabi, paling utamanya para rasul, maka umatnya otomatis Abdul umat. Jadi kita merasa bersyukur dan bangga dipilih oleh Allah sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW. Padahal kita nggak minta, diberi otomatis oleh Allah. Nah, kita nggak minta jadi kasih. Nah, padahal ini yang dulunya diminta oleh baginda Nabi Musa alaihissalam. Keistimewaan sebagaimana dalam kitab yang telah dirangkum oleh guru kita Habib, banyak keistimewaan yang diminta oleh Nabi Musa agar diberikan kepada umatnya, namun hanya diberikan khusus kepada umat baginda Rasulullah SAW. Kalau kita mau merasakan menghayati apa yang terkandung di dalamnya ini, maka kita berusaha bisa bersyukur dan mencintai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena keistimewaan ini adalah berkatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Orang yang tidak mau terima kasih itu sama saja tidak terima kasih pada Allah. Allah masih keistimewaan besar berkatnya baginda Nabi. Kita tak terima kasih pada baginda Nabi, sama saja tidak terima kasih kepada Allah. Apa keistimewaan itu? Qadiyat ummati fi syahr Ramadan khamsa kisari. Umatku dianugerahi oleh Allah di bulan suci Ramadan 5 keistimewaan yang sangat luar biasa. Dan juga umatun qablahu yang tidak diberikan pada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada umat zaman dahulu panjang-panjang usianya, kekuatannya luar biasa. Ada yang ratusan, ada yang ribuan, ada yang 1000 tahun tiap malam tahajud, siang puasa sambil jihad. Ditanya ada yang namanya sampun gitu. Sampai Nabi itu kepengen. Otomatis kalau orang usianya panjang kan banyak ibadahnya. Kalau banyak ibadahnya otomatis banyak pahalanya. Mikir bagi Nabi, kalau umatku cuma sekitar 60-70 tahun, gimana nanti di akhirat? Kasihan kalau mereka pahalanya sedikit. Kasihan melihat umat yang lain pahalanya besar, istamanya mega. Sedih begitu Nabi. Nah, akhirnya dikasih apa? Lailatul Qadar. Ini berkata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khulufu famis sa'im atyabu 'inda Allah min rihil misk. Bau badannya, bulunya orang puasa, ya enggak? Ada di antara kalian yang bulunya itu wangi kalau puasa? Ada Pak, saya ketika minum minyak. Nah, enggak. Itu dinilai oleh Allah
Walaupun badak, bau, jangan kamu merasa jijik. Oh, itu kualitasnya luar biasa. Bukan berarti kamu anggap oh ini wangi, akhirnya disemprotkan temennya. Bau badan mulut kita ketika puasa itu di sisi Allah lebih harum dibanding bau minyak wangi. Ada sholat pakai minyak wangi harum kan? Tapi bau badannya mulut orang ketika puasa, oh ini kualitasnya lebih daripada. Kenapa puasa ini melakukan ibadah yang mana dilakukan oleh malaikat? Apa? Malaikat nggak makan nggak minum. Nah ini, jadi badannya mulut orang puasa lebih dicintai Allah, lebih dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dibanding baunya busuk. Wa tastaghfirullah malaika hatta yaqulu. Malaikat senantiasa memintakan ampunan sampai mereka berbuka puasa. Enak. Kalau kita minta ampunan belum tentu langsung diampuni. Tapi malaikat yang minta. Nah ini sembarangan. Ada malaikat ibadun la ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hamba Allah yang tidak pernah maksiat sama sekali. Jadi kalau kita puasa, kita tafakuri begini, di dalam hati itu akan penuh syukur kepada Allah. Terima kasih kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di hati itu tumbuh bersemi cinta kepada Allah dan Rasulnya, karena dikasih pemberian yang sangat agung. Bangga begitu udah mulai imsak nih, malaikat mendoakan kamu terus, ya Allah, alhamdulillah hambamu ini bulan demi bulan terus, nggak berhenti malaikat. Nggak ada ceritanya malaikat berhenti sebentar ya Allah mau istirahat dulu ngegereng, nggak ada. Capek ya Allah mau minum es dulu, nggak ada. Malaikat nggak doyan makan, nggak doyan minum, nggak capek ibadahnya karena sudah ditakdirkan Allah sebagai wataknya mereka, nggak punya nafsu, nggak capek. Bayangin, kamunya sendiri nggak memintakan ampun untuk diri kamu sendiri. Ada di antara kita istighfar dari mulai waktu imsak sampai maghrib, ya Allah, ampunilah saya, ya Allah, ampunilah saya, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ada? Nggak ada. Karena 1 jam udah kesel mulutnya. Lima malaikat yang mintakan ampun terus. Alhamdulillah hambamu sebulan, ya Allah, hukmanya kekasihmu. Saking cintanya malaikat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Coba kamu resapi hayat, ya Allah, saya sempurna kayak dimintakan ampunan, ya kan? Yang itu kita sendiri aja belum tentu memintakan ampunan untuk diri kita. Di malaikat nih memintakan ampunan sampai berbuka puasa. Kalau gitu, mestinya nangis senengnya. Ditakdirkan sebagai umat Nabi Muhammad, ditakdirkan bisa menangis puasa. Nah, ini nikmat yang tidak bisa dibeli dengan dunia dan segala isinya. Benar gak? Banyak kan di muka bumi ini yang ditakdirkan jadi orang kafir. Ada orang mukmin tapi bukan umat Nabi Muhammad. Nah, ada juga orang mukmin tapi mereka nggak diberi taufik. Puasa-puasa malah rokok udut, ya nggak? Padahal gagah, jengkel, banyak bukan? Mereka nggak dapat taufik dari Allah. Kasihan nggak dapat taufik. Perlu didoakan agar dapat taufik. Ya nggak? Jangan dimusuhin. Kamu ini musuhin orang, beda kan neraka. Wah, ada orang berpuasa. Ya, didoakan biar dapat taufik agar mau puasa. Wa yuzayyinu Allahu kulla yawmin jannatahu thumma qala yusiku ibadish salihun an yalqa'anul mu'na wal adha wa yassiruna ilayhi. Di surga setiap hari, setiap saat, setiap waktu diperindah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, gimana sih kalau mungkin untuk mengilustrasikan biar mudah dicerna. Umpamanya nih, kamu ini mau zuat nih. Siapa nih yang mau zuat? Nah, otomatis kan segala mau dipersiapin. Rumahnya dicat, ya enggak?
yang rusak-rusak diperbaiki, ya. Segalanya diperindah. Kenapa? Karena mau dibuat pesta, mau dibuat resepsi, ya. Bahkan jalannya pun diperindah, got-gotnya dibersihin, ya nggak? Pakar-pakarnya dicat. Ini surga diperindah oleh Allah Subhanahu Wa Taala setiap saat, setiap hari. Demi untuk siapa? Untuk umat yang mau berpuasa, umat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allah berfirman kepada surganya, surga, berbahagialah kamu, tidak lama lagi hambaku yang kucintai, hamba nabiku yang paling kucintai, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Tidak lama lagi mereka akan lepas dari kesusahan, mereka akan lepas dari dunia yang penuh dengan penderitaan, dan mereka tidak lama lagi akan menempati tempatmu yang penuh dengan keindahan. Surga itu juga senang. Kenapa? Karena ditempati orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kalau kamu dibuka di mata hatinya hijabnya sebagaimana para aulia, kamu merasakan puasa itu nikmatnya luar biasa. Bagaimana para aulia? Di dunia itu nggak ada yang disenengin kecuali sholat di waktu malam dan menahan dahaga dan lapar di waktu siang. Kenapa? Karena merasa nikmat, terbuka hijabnya. Nah, kita kan masih ilmunya, imannya masih di kulit, ya kan? Belum bisa tembus ke situ. Waktu safatu as-sayadi, setan-setan dibelenggu. Nah, setan hati gotan atau setan mazhazah. Apa? Coba bayangkan. Kita sangat mudah untuk melakukan ibadah, tidak seperti di waktu selain Ramadan. Contohnya apa? Di waktu luar Ramadan kita berat sholat 20 rakaat, ya enggak? Tapi di Ramadan ringan. Di luar Ramadan kita berat bangun malam untuk sholat. Nah, di Ramadan habis sahur kita makan bareng 2 rakaat terasa ringan. Di samping itu setan yang hakiki tidak akan berfungsi kalau setannya kita, nafsu kita tidak dibelenggu. Puasa tapi matanya masih melotot ke kanan kiri. Nah, ada pelanggan nih pakaiannya nggak sempurna. Nah, matanya kita langsung jelalatan. Akhirnya apa? Akhirnya percuma. Kamin saib, laisa min syami ila ju'. Jadi puasa jangan sekedar menahan lapar dan haus. Bagaimana terangkan Pak Kiai tadi, berusaha nafsu kita, jiwa kita, pikiran kita juga harus berpuasa. Wala yakhlisuna fihi illa ma yakhlisuna fi ghairihi wa yaghfiru lahum fi akhir lailah. Ila ya Rasulullah, iya lailatul qadar qala la walakin al-'amal inna ma yuwaffa ajruhu idza qada'a. Tidaklah Allah memberikan kejernihan, kemurnian kepada umat Nabi Muhammad, kenangan jiwa sebagaimana di bulan-bulan lainnya. Bahkan pikiran kita pun, hati kita itu mudah untuk merasa tenang, mudah untuk menjadi jernih, mudah untuk digunakan tafakkur dan sebagainya. Kalau di bulan-bulan lain sulit. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu banyak orang-orang saleh yang ibadah, sehingga alam ini berpengaruh. Mau bukti? Kasih contoh kecil. Umpamanya saudara sedang hidup atau berada di tengah-tengah pasar, atau berada di terminal, atau di perjalanan yang banyak orang lalu lalang. Kira-kira untuk zikir itu mudah apa berat? Aku tuh Astagfirullah, subhanallah. Ada di pasar nih, di PGC, di sekolah. Masya Allah, subhanallah. Gimana? Kalau dianggap orang macam, ya kan? Karena alamnya di situ penuh dengan orang yang ghafil. Tapi ada hadir di tengah majelis itu, ada para ulama, para aulia, ada habaib, ada Mikibaril aulia, Abu Umar, Abu Salim, Abu Zaid umpamanya. Di situ baca zikir. Ada mudah nggak untuk zikir?
zikir. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mudah, karena alam sekitar itu ngajak Anda untuk zikir. Demikian pula Ramadan. Banyak orang soleh, banyak aulia, banyak juga orang awam yang semula mereka bergelimang dalam kemaksiatan, tenggelam dalam dosa, bertobat, zikir kepada Allah. Maka mudah orang untuk menuju beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru fi akhir lailah, Allah memberikan ampunan di akhir malam. Setiap tanyakan kepada Rasulullah, ya Lailatul Qadar. Apakah itu khusus Lailatul Qadar ya Rasulullah? Beliau menjawab, qala la. Tidak hanya Lailatul Qadar. Walakin al-'amil innama yuwaffa ajruhu idza qada 'amalahu. Seorang yang bekerja itu tentunya dia akan mendapat upah kalau sudah usai melakukan pekerjaan. Jadi udah berbuka, ya, udah malam, akhir malam mendapati ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Enak. Jadi banyak keistimewaan yang melimpah untuk umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan Ramadan syahrul rahmah, Ramadan syahrul ibadah. Orang-orang kuno zaman dahulu kalau Ramadan itu ujian saking nikmatnya. Marhaban syahrul ibadah, marhaban syahrul sa'adah. Itu apa? Untuk melatih anak-anak mereka. Marhaban, selamat datang wahai bulan suci Ramadan, syahrul ibadah, bulan untuk ibadah. Nikmat, kita memperbanyak ibadah itu nikmat. Tidak senikmat di bulan lain. Di bulan lain susah, kadang sulit. Coba aja nanti kalau udah masuk Syawal, Anda sholat 20 rakaat, ngajak teman-teman, yuk sholat yuk, sholat sendiri. Benar nggak? Anda bangun yuk, bangun saya, kenapa? Mau puasa Senin Kamis, udah bangun sendiri aja. Susah, nggak ada temennya. Ramadan nikmatnya luar biasa. Lapar ditanggung bersama, ya kan? Haus ditanggung bersama. Jadi terasa ringan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. An Jabir bin Abdullah qala lamma bala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana lahu thalath 'adabat wa lamma sayda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'adabat al-ula qala amin thumma sayda al-'adabat ath-thaniyah wa qala amin hatta idza sayda al-'adabat ath-thalithah qala amin فقال المسلمون يا رسول الله رأيناك تقول آمين ولا يرد أحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام صعد قبل العتبة الأولى وقال يا محمد قلت لبيك وسعديك قال من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يغفر له أبعده الله قل آمين فقلت آمين. فلما صعد الثانية قال يا محمد قلت لبيك وسعديك قال من أدرك شهر رمضان فصام نهارا وقام ليلا ثم مات ولم يغفر له فدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين. فلما صعد العتبة الثالثة قال يا محمد قلت لبيك وسعديك قال من ذكرت عنده ولم يصلي عليك فمات ولم يغفر له فدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين. Ini ajib sekali. Ada suatu 3 hal yang baginda Nabi mengamini, yang doa malaikat Jibril, yang amini baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma sembarangan ya, hati-hati nih, ya, hati-hati, ya sembarangan. Malaikat Jibril makhluk, malaikat yang paling utama, ketuanya para malaikat. Bulannya ada al-amin, yang dipercaya Allah menyampaikan wahyu kepada Rasulnya. Baginda Nabi paling utamanya seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala, Sayyidul Anbiya, yang doa malaikat Jibril, yang amini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu hati-hati, waspada, ya. Kalau maksiat akan jangan sampai di 3 dosa ini ya. Jadi ada 3 dosa.
dosa yang luar biasa, ngeri sekali. Ngeri. Di mana? Saat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas mimbar. Mimbar ini dibikin oleh para sahabat. Sebelumnya apa? Sedikit kronologi. Baginda Nabi kalau khutbah ini berpijak di atas batang pohon. Ada sahabat yang Indonesia, gimana kalau saya bikinkan mimbar ya? Ya, terserah. Nah ini ketika baginda Nabi naik ke atas mimbar nih, khutbah. Yang biasanya berpijak di batang kurma. Ini batang kurma nangis, gerung, sampai sahabat sendiri dengar. Kayak tangisan seorang yang ditinggal pergi kekasihnya. Tangisan orang yang patah cinta. Kalian tahu nggak? Pernah yang tengah tulis seperti pernah. Bisa jadi tuh. Sampai baginda Nabi itu datanya. Kenapa sih Pak batang kurma nangis? Karena merasa berpisah dengan baginda Nabi. Berat. Batang kurma aja berat. Hatinya tuh nggak mau bisa. Kita kok pernah nangis, Akhirnya disuruh milih oleh baginda Nabi, dipeluk. Wahai kurma, kamu pilih mana? Apakah kamu mau jadi tumbuhan surga yang ada di taman Putri Sayyidah Fatimah? Kita akhirnya karena yang diawali baginda Nabi tolak, batang kurma ini akan tumbuh di tempat surganya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Ditanam di antara rumah dan mimbar beliau. Karena antara mimbar dan rumah beliau adalah merupakan baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Ya, kalau Sayyidina Hasan al-Basri mencintai nangis, kenapa? Batang kurma saja bisa nangis, rindu gak kuat bisa dengan baginda Nabi, kok kita gak bisa nangis? Nah, itu. Apakah itu kita lebih keras daripada batang kurma? Makanya dia datang maulid-maulid itu adalah agar untuk mengkristalkan mahabbah dan cinta kepada Rasulullah SAW. Nah, setelah jadi mimbar, 3 tingkat nih, 1, 2, 3. Saat naik pada yang pertama ini, tangga yang pertama, lantai pertama, beliau mengucapkan amin. Naik lagi yang kedua, amin. Naik lagi yang ketiga, amin. Sahabat beliau tanya, ya Rasulullah, engkau naik ke atas mimbar, setiap 1 tingkat engkau mengucapkan amin, padahal kami tidak lihat seorang pun yang engkau ajak dialog, yang engkau ajak bicara. Nah, sahabat ini cerdas. Ada sesuatu yang janggal ditanya, ingin dapat rahasia ilmunya apa? Gitu, ya kan? Karena apa? Karena setiap gerak langkah baginda Nabi ini adalah sesuatu yang mengandung pelajaran sangat tinggi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidak bersikap, tidak berucap, tidak bertindak kecuali itu mengandung pelajaran yang tinggi yang telah Allah berkehendaki sebagai syariat bagi umat bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa cerdas tanya, ada hikmah apa ya Rasulullah? Ada rahasia apa ya Rasulullah? Kau naik mimbar, setiap 1 tingkat engkau mengucapkan amin, padahal kami tidak lihat siapapun ya Rasulullah. Baginda Nabi kemudian bersabda, ketahuilah wahai sahabat, tadi malaikat Jibril datang, beliau berdoa. Nih, pahami nih, doa yang luar biasa mengerikan. Nah, sangat keterlaluan. Nah, apa isinya? Ya Muhammad, labbaik wa sadaik. Nah, man adraka abawahi aw ahadahuma falam yughfar lahu fa'abadahu Allah. Wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada umatmu,
siapapun selama hidupnya masih mempunyai orang tua, satu ataupun dua, dia tidak berbakti, tidak menunjukkan hatinya, dia durhaka sampai meninggal tidak mendapati ampunan dari Allah, maka semoga orang itu benar-benar jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya malaikat Jibril mohon, ya Rasul, tolong engkau amini. Bagi Nabi kemudian mengatakan amin. Mengerikan kan? Dari keterlaluan. Allah memberikan dia orang tua sebagai ladang surga. Gimana tidak? Ridha Allah, ridha walidayh. Ingin dapat ridhanya Allah, sejukkan hati orang tua. Nah, kalau orang tua melakukan perbuatan dosa, kemaksiatan, cari hikmah, gimana caranya? Nah, agar orang tuanya bisa kembali. Kamu lagi sholat sunnah nih, dipanggil. Nah, ya Pak, baik, Bo. Nah, itu. Jangan yuk. Lagi sholat tahajud nih, ya boleh dibatalkan kalau sholat sunnah, ya enggak? Zaman dulu ada yang namanya jurat nih, surah ibadah di zaman Bani Israel, nggak punya ilmu, karena miskin ilmu. Orang misalnya ibadah, nah orang mau ahli ibadah harus sebelumnya harus mempelajari ilmu banyak. Ahli ibadah, siap ibadah dan sebagainya. Lagi susunan sholat dipanggil ibunya, juret. Nah, juret masih asli. Mama gimana sih? Gue lagi ibadah dipanggil-panggil. Masih terus ibadah. Sampai ibunya panggil 3 kali. Dia tidak tahu. Ibunya tidak tahu kalau dia lagi sholat. Makanya saking kesel hatinya si orang tua ini. Nah, akhirnya dia nyeplos. Makanya hati-hati kalian sebagai orang tua yang rasa nyeplos. Karena orang tua hidupnya hidup gini. Paham nggak? Ikutin aja bukan hidupnya muncak untuk diri dia. Hati jangan asal kamu yang jelek pada anak. Ini mustajab. Kalau nggak mau baik, belum tentu mustajab. Pintar kamu nak, belum tentu. Kalau udah kamu jelek, bahaya nih. Akhirnya nyeplos ibu, Allahumma la tunikhu hatta turiyahu wujuhal mumisah. Jangan kau matikan dia ya Allah sampai dia ketemu begenggeng. Tahu begenggeng? Yes. Tahu? Wanita tua sekali. Wanita tua usia. Nah, akhirnya ada wanita yang mau meraih dia. Dia nggak mau si Junaid. Nah, akhirnya si wanita ini melakukan sesuatu dengan tukang among, ya nggak? Akhirnya hamil. Dia cerita ini Pak Kiai si Wali Junaid ini yang bikin saham di sini nih. Padahal si Junaid kata ngapain Bu? Akhirnya orang kampung marah. Kiai sambil bilang berjikat kurang ajar gitu. Dibubuhkan tempat ibadahnya, diseret dibawa ke pengadilan. Tapi dia minta sebelum saya kalian bunuh, tolong izinkan saya. Mungkin ini detik-detik terakhir kehidupan saya semua sholat. Izinkan. Begitu sholat, nih dia merasa salah kepada Allah. Kenapa dipanggil ibunya nggak datang? Tapi karena dia sudah merasa khilaf, nah tobat, mohon ampun pada Allah. Ini bayi ini, ditanyain, kamu bapaknya siapa? Ini bisa ngomong. Oh, memberikan dia bicara. Oh, bapak gue ini si tukang gembala, kambing itu. Nah, itu diantara 10 menit disetujui. Jadi hati-hati. Sebaliknya orang yang taat kepada orang tua, loh ini juga bisa menjadikan wasilah. Seperti apa? Ceritanya 3 orang tersesat di goa, tertutup batu. Ini hadis Riyadhus Shalihin. Yang satu berwasilah dengan amalnya. Kenapa? Berbakti dengan orang tuanya, anak-anaknya nih yang dikasih minum sebelum bapak ibunya ini minum air susu yang diperah. Saking baktinya kepada orang tuanya. Akhirnya sebab baktinya kepada orang tuanya ini akhirnya terbuka. Di antaranya lagi apa? Sayyidina Imam Tirmidzi yang punya Jami' Tirmidzi. Mau pergi mengembara nyari ilmu, tapi punya dah tua. Tolong nak temenin ibu. Akhirnya nggak jadi pergi. Akhirnya apa? Nabi Khidir yang datang ngajari kepada Imam Tirmidzi. Ya kan? Jadi kalian yang punya orang tua nih, ambil berwasiat, pesan nanti kalau pulang ke rumah sejukkan hatinya, dicium tangannya, walaupun gelopot bau kayak apa, wah enggak, cium tangannya, bolak balik
kalau pas dipijitin, ya enggak? Berikan sesuatu yang menyenangkan hatinya. Ini adalah merupakan surga. Al-jannatu tahta aqdamil. Jadi tolong sejukkan orang tua. Kalau tidak, bahaya nih, diancam oleh doanya malaikat Jibril yang diamini oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kesalahan dosa kita terhadap Allah itu sangat mudah diampuni. Tapi kalau kesalahan terhadap orang tua, ini hati-hati. Hati-hati. Kemudian apa yang kedua? Yang kedua, malaikat Jibril berdoa, ya Rasulullah, siapa di antara umat engkau yang mendapati bulan Ramadan, dia tidak mau menghormati dengan semestinya, sampai dia tidak mendapati ampunan. Mungkin dia masih puasa, masih tahajud, tapi masih seenaknya sendiri, sampai dia tidak mendapati ampunan di bulan suci Ramadan, maka semoga Allah menjauhkan dari rahmat. Kering, bulan penuh ampunan kok sampai dia sendiri nggak dapat. Bulan bonus, bulan besar. Kok sampai nggak dapat? Sudah jauh dari rahmatnya Allah. Makanya baginda Nabi mengamini amin. Kemudian yang ketiga, akhirnya malaikat Jibril ini berdoa, barang siapa yang ada orang bersolawat, orang yang bersolawat mendengar nama engkau, dia nggak mau mendoakan, ada orang menciptakan asma baginda Nabi atau sirahnya baginda Nabi, nggak ada yang mau solawat. Orang yang nggak mau solawat ini, nggak mendapat ampunan dari Allah, akhirnya masuk neraka. Ada hukum, semoga dia dijauhkan dari rahmatnya Allah. Jadi hakikatnya orang banyak orang yang nggak mau solawat. Kenapa? Solawat itu adalah kunci rahmat. Kok dia nggak mau? Nabi nggak butuh solawat kita. Kenapa? Beliau sudah mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikatnya kita solawat ini adalah politik bagikan karambol. Kenapa? Ini man shalla alaihi salatan wahidan sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bersolat saya satu kali, Allah menumpahkan 10 rahmat. Ini kalau kalian mau jadi wali, kuncinya zaman sekarang, sebagaimana yang Habib sampaikan, mungkin dari kitabnya Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Hadad, perbanyaki istighfar dan sholawat. Tidak ada suatu amalan yang lebih bisa diharapkan di zaman sekarang ini selain istighfar dan sholawat. Sholawat sebanyak Anda ucapkan, sebanyak itu pula rahmat Allah melimpah. 100 kali berapa kali 10? 1000. Kalau 1000, Allah melimpahkan 1000. Terus semakin banyak rahmat Allah melimpah, ini akan mudah mendapati taufik, mudah sholat, mudah khusyuk, mudah membersihkan kotoran-kotoran. Mudah, karena kuncinya rahmat. Blubber rahmatnya Allah, blebek di dalam rahmatnya Allah berkat salawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhlas tidak ikhlas, riya ataupun tidak, itu salawat itu akan diterima. Bahkan orang yang teriak salawat Nabi, orang yang teriak itu, malaikat yang ada di langit gemuruh mintakan ampun kepada orang itu. Jadi sekarang sulit kita untuk menghindari kemaksiatan, sulit menghindarkan kemungkaran. Ini solusinya adalah perbanyak sholat, maulid dan lain sebagainya. Sendirian bersama kamu terus, kalau sholat sampai terus, semakin banyak melimpah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala berkat sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.